Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa PPG kategori 1 LP3 IAIN Kediri. Di sini kami ingin menyampaikan terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, yang mana RPL ini akan menjadi mata kuliah di semester 1. Karena pada prinsipnya pendidikan profesi guru itu dilaksanakan selama 2 semester. Karena Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan, maka semester satunya diambilkan dari RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan beberapa tahun terakhir sebelum mengikuti pendidikan profesi guru. Dasar hukum RPL berdasarkan Sekjen Kemenristek Dikti tahun 2018 tentang standar pengelolaan PD Dikti. Untuk kurikulum Bapak Ibu di kategori 1, Bapak Ibu RPL-nya diakui sebanyak 24 SKS yang terbagi menjadi beberapa mata kuliah nanti yang nanti akan muncul dalam PD Dikti. Bapak Ibu akan muncul nilainya dalam transkrip nilai pada pendidikan profesi guru ini. Kemudian nanti pendalaman materi 5 SKS, pengembangan perangkat 3 SKS, praktek pengalaman lapangan 4 SKS, total Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan itu akan mengikuti perkuliahan sebanyak 36 SKS. Adapun rekognisi pembelajaran lampau untuk kategori 1 adalah selama 6 tahun terakhir sebelum dipanggil PPG. Dalam artian, kalau sekarang Bapak Ibu dipanggil PPG di bulan Oktober 2024, maka sebelum Oktober 2024 itu dijadikan rekognisi pembelajaran lampau. Bisa dilaporkan sebagai rekognisi pembelajaran lampau. Dan nanti akan dinilai oleh dosen penilai dan nilainya akan muncul di PD Dikti maupun di transkrip nilai Bapak Ibu nanti saat lulus. Adapun dokumen 6 tahun terakhir Bapak Ibu dimulai dari tahun ajaran semester ganjil 2019-2020 hingga tahun ajaran semester ganjil 2024-2025. RPL untuk batch 2 tahun 2024 dibuka pada hari Rabu 16 Oktober 2024 dan akan ditutup pada hari Minggu 20 Oktober pukul 23.59. Karena di tanggal 21 Oktober 2024 Bapak Ibu sekalian sudah memasuki tahap pembelajaran dalam PPG. Sehingga RPL harus sudah dilaporkan, sudah diunggah di dalam LMS untuk bisa dinilai di tanggal 21 oleh dosen penilai saat Bapak Ibu juga sudah mulai melakukan pembelajaran PPG. Adapun dokumen RPL dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pedagogik maupun profesional. Pedagogik terdiri dari dokumen pelaksanaan tugas mengajar, yang kedua dokumen perangkat pembelajaran, sedangkan pada item profesional, yaitu ada dokumen pengembangan kompetensi profesional, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran, dan dokumen inovasi pembelajaran. Adapun pada poin 1 terkait dengan pengalaman pembelajaran, dibuktikan dengan SK atau surat tugas mengajar Bapak Ibu selama diangkat menjadi guru 6 tahun terakhir kemarin. Jadi surat tugas mengajar panjenengan nanti diunggah menjadi RPL atau nilainya nanti akan menjadi nilai mata kuliah pengalaman pembelajaran. Unggahnya per tahun kalau lembaga Bapak Ibu SK-nya adalah per tahun atau per semester, maka apabila SK-nya atau surat tugasnya beberapa lembar, maka dijadikan satu file. Misalkan lampirannya banyak, maka cukup menggunakan lampiran yang ada nama Bapak Ibu, kemudian ditutup dengan lampiran yang ada tanda tangan kepala sekolah di akhir. Jadi mungkin di awal adalah SK-nya, kemudian lampiran yang menyebutkan tugas Bapak Ibu yang ada nama Bapak Ibu itu ada di lembar berikutnya. Lembar berikutnya adalah yang ada tanda tangannya. Adapun ketentuannya kalau SK-nya per semester, maka yang diunggah karena 6 tahun,
maka nanti adalah 12 SK. Jadi 12 file yang diunggah. Kalau SK-nya per tahun, maka nanti Bapak Ibu mengunggah 6 SK. Nanti akan dicek satu persatu oleh dosen penilai terkait dengan berkas-berkas yang Bapak Ibu unggah. Formatnya semuanya berbentuk PDF, ukuran maksimalnya 1 MB. Ini contoh ketika diunggah atau SK-nya adalah per semester, maka akan ada 12 file Bapak Ibu mengunggah SK mengajarnya. Silakan diurutkan berdasarkan yang paling terdahulu hingga yang sekarang atau kebalikannya, yang penting usahakan tetap urut dalam mengunggah supaya dosen penilai juga memudahkan untuk memberikan penilaian. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tampilannya nanti ada di poin satu. Nanti ada di poin 2 berikutnya dan berikutnya semuanya sudah ada di LMS. Nanti kita simulasikan di akhir. Bapak Ibu, ini adalah penilaian atau skor yang akan diberikan oleh dosen penilai. Kalau Bapak Ibu bisa mengunggah semua SK dalam 12 semester, maka bisa dipastikan nilainya adalah A. Nah, A di sini bisa jadi A kecil ataupun A gemuk, tergantung dari berkas Bapak Ibu. Kalau berkas Bapak Ibu misalnya ada beberapa yang ternyata tidak sesuai atau tidak jelas, maka bisa jadi A-nya adalah A tidak gemuk. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyajikan selama 6 semester, maka bisa dipastikan nilainya adalah A. Kalau bisa menyajikan 5 semester, 5 tahun saja, maka nilainya adalah B+. Ini adalah kategori bobotnya. Ini nilai gemuk ataupun kurusnya tergantung dari berkas yang Bapak Ibu unggah. Poin yang kedua terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Di sini penyusunan perangkat pembelajaran terdiri dari 8 komponen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mengunggah 8 komponen yang terdiri dari prota, promes, silabus, RPP atau modul ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran yang ketujuh, yang kedelapan adalah instrumen penilaian. Semuanya diunggah masing-masing satu file. Jadi misalkan materi ajarnya banyak, maka dijadikan satu file. Misalkan alat peraga atau media pembelajarannya berlembar-lembar, maka dijadikan satu file dengan format PDF. Jadi, Bapak Ibu, satu semester terdiri dari 8 komponen perangkat pembelajaran. Jadi, di setiap semester harus ada 8 komponen. Dalam pengertian di sini, 8 perangkat kali 12 semester. Maka kalau ingin mendapatkan nilai A, maka Bapak Ibu harus mengunggah 96 file. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, jadi kalau mapelnya pilih salah satu kelas saja yang sesuai mapel PPG Bapak Ibu, atau misalkan dulu mengajarnya apa, monggo bisa dilaporkan. Yang penting paling lengkap perangkatnya, karena rekognisi ini adalah yang lampau. Jadi tinggal mengumpul-ngumpulkan berkas, di-scan dan ikut tuh diunggah. Pertanyaannya begini, Prota itu kan tahunan, kenapa harus diunggah? Jadi nanti Prota misalkan tahun 2023, maka ya diunggahnya di semester satu diunggah Prota, 2023 semester 2 juga diunggah Prota di semester 2 juga diunggah Prota di tahun 2023. Supaya bisa memenuhi kuantitas 8 perangkat kali 12 semester jadi 96 file. Kalau protanya hanya satu, maka akan berkurang hanya 90 karena hanya 6 saja. Nah, itu Bapak Ibu nanti unggahnya sama seperti ini instrumen penilaian. Ada banyak ya. Karena 12 semester, jadi ada 12 instrumen penilaian, ada 12 prota, ada 12 promes, ada 12 materi ajar. Nah, semuanya diunggah seperti ini untuk perangkat pembelajaran. Bapak Ibu, sama seperti tadi, kalau Bapak Ibu bisa menyediakan 8 komponen di 12 semester, maka atau 96 file tadi nggih, maka nilainya bisa A. Nah, A kecil atau besarnya tergantung berkas atau menyesuaikan berkas yang Bapak Ibu unggah. Kalau Bapak Ibu hanya mengunggah 2 semester ya maka nilainya bisa dipastikan D atau di bawah 50. Bapak Ibu yang berbahagia,
lanjut ke komponen yang ketiga atau matkul yang ketiga dalam RPL yaitu pengembangan kompetensi profesional. Yang mana di sini dibuktikan melalui sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah KKG MGMP atau forum sejenis atau melakukan penelitian nasional ataupun internasional. Jadi ini adalah proses Bapak Ibu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu melalui kegiatan-kegiatan. Yang dihitung adalah bukan JP-nya Bapak Ibu, tetapi minimal 5 kali kegiatan dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu harus melaporkan dalam satu semester minimal 5 kali kegiatan supaya bisa mendapatkan nilai A. Ini di sini 2 JP ini hanya untuk menghitung 2 JP dianggap satu kegiatan itu sama dengan 2 JP sehingga Bapak Ibu harus dalam 12 semester atau 6 tahun maka 5 kali per semester. Nah, semesternya 12 berarti 5 kali 12 maka ketemunya adalah 60 file dalam 6 tahun. Jadi satu semester atau 1 tahun itu 10 file pengembangan. Bisa SK, MGMG, atau KKG, atau sertifikat Bapak Ibu mengikuti kegiatan, atau apapun lah silahkan. Atau membuat penelitian, PTK, dan lain sebagainya. Sorry, bukan PTK ya, penelitian, penelitian yang diunggah di jurnal, bisa diunggah di sini. Hitungannya adalah 5 kali kegiatan dalam satu semester. Nanti diunggah seperti ini. Misalkan webinar, jenis kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, sebagai pesertakah, atau narasumbernya, tempatnya, tingkatnya, durasinya, kemudian diunggah. Nah, nanti kalau pengen dapat A, maka 60 berkas. Ini kalau A, maka 12 semester dilaporkan. Yang keempat, Bapak Ibu, ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Surat keterangannya dari kepala sekolah ini sesuai dengan format dari sekolah masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat atau nanti dibuatkan kepala sekolah atau Bapak Ibu membuat nanti tinggal minta tanda tangan kepala sekolah yang mana pada intinya SK tersebut menjelaskan bahwasannya Bapak Ibu sudah melakukan administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, dan administrasi kegiatan ekstrakurikuler di semester itu, di misalkan ya di semester ganjil tahun 2023 tahun 2024. Satu file, satu SK ya. Kemudian bikin lagi tanda tangan kepala sekolah yang mana membunyikan bahwasanya di situ Bapak Ibu sudah melakukan administrasi formatnya sama tapi mungkin bunyinya adalah semester genap 2023-2024. Filenya semuanya nanti dijadikan satu file karena di poin pengelolaan administrasi pembelajaran ini hanya bisa mengunggah satu file. Beda dengan komponen-komponen yang lain bisa mengunggah banyak berkas, tapi di poin keempat pengelolaan administrasi pembelajaran hanya bisa unggah satu file. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu punya 12 file atau 12 SK, maka dijadikan dalam satu file berbentuk PDF. Seperti ini Bapak Ibu, nanti diunggah, kemudian klik selanjutnya supaya menyimpan. Kalau di sini sudah muncul lihat file, maka file yang Bapak Ibu unggah sudah berhasil tersimpan. Sama kalau Bapak Ibu bisa memenuhi 12 semester menunjukkan SK keterangan tersebut, maka nilainya pasti A. Yang terakhir, ada inovasi pembelajaran. Dalam inovasi pembelajaran, Bapak Ibu 1 tahun hanya dibuktikan satu karya inovasi. Jadi bisa berupa modul pembelajaran, bisa pedoman praktikum yang sudah Bapak Ibu susun, kemudian atau PTK atau video pembelajaran. Misalkan contohnya Bapak Ibu bikin materi ajar selama 1 tahun. Nah, maka nanti dijadikan satu. Ini materi ajar semester 1 atau sumber belajar semester 1 ini materi ajar semester 2 dijadikan menjadi modul pembelajaran. Atau Bapak Ibu pernah membuat pedoman praktikum, praktek apakah tersebut yang nama Bapak Ibu tercantum di situ bisa diunggah sebagai bukti di karya inovasi. Kemudian Bapak Ibu membuat PTK atau video pembelajaran, video sumber belajar yang diunggah di YouTube, maka bisa dan ini karya Bapak Ibu sekalian, ini karya Bapak Ibu sendiri 1 tahun
cukup satu karya inovasi dan ini tidak bisa PTK semuanya 6 kali, bisa modul pembelajaran semuanya bebas. Ini tidak keempat-empatnya, tapi salah satu dari empat ini kategorinya bisa dijadikan satu karya inovasi. Nanti ini ya, contohnya di sini 6 tahun semuanya membuat video pembelajaran. Nah, nanti berkasnya adalah berupa link file YouTube-nya. Kalau bisa 6 karya, maka nilainya A. Itu Bapak Ibu terkait dengan LMS-nya. Eh, Bapak Ibu pasti sudah mengupdate profilnya. Di sini ada RPL. Di sini adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Jadi Bapak Ibu tinggal tambah data. Kemudian tahunnya silahkan diinputkan, tanggal SK-nya tanggal berapa, kemudian unggah filenya, kemudian disimpan. Lakukan ini Bapak Ibu sebanyak yang diminta dalam file yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ini di pengembangan kompetensi pedagogik. Maka nanti akan muncul eh, barisan beberapa SK yang sudah Bapak Ibu unggah. Kalau 12 semester maka nanti akan ada 12 berjejer di bawah ini seperti contohnya tadi. Kemudian di penyusunan perangkat pembelajaran Bapak Ibu kita simulasikan. Benar, jaringannya agak kurang bersahabat. Sama nanti Bapak Ibu ketika membuat penyusunan perangkat, maka silakan diklik, kemudian nanti akan muncul file seperti ini, tambah datanya, pilih komponennya. Nah, di komponen penyusunan perangkat karena ada 8 maka protanya berarti ngunggahnya juga 12 semester 12 kali ya. Kemudian promesnya juga sama, kemudian silabusnya, RPP-nya setiap komponen nanti ngunggahnya sesuai kebutuhan yaitu 12 semester, maka nanti akan paling banyak ada di komponen ini. Di komponen pengembangan kompetensi profesional ini nanti Bapak Ibu silahkan input kegiatannya apa, kemudian jenis kegiatannya berupa seminar, pelatihan, workshop, penelitian, atau publikasi internasional ataupun publikasi nasional. Misalkan seminar, penyelenggaranya siapa, KKG, misalkan perannya sebagai apa, peserta, tempatnya di mana, tingkatnya. Di sini ada universitas, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Silahkan bisa dipilih di sini. Kalau tingkatnya misalkan tingkat kecamatan ya maka bisa disesuaikan universitas dan universitas ini bisa ditulis di situ kemudian tanggal kegiatannya tanggal selesainya dituliskan kemudian unggah file sertifikatnya kemudian disimpan maka nanti akan muncul kemudian nah ini baru satu nanti ada beberapa semester maka akan panjang ke bawah. Di poin keempat, terkait pengelolaan administrasi pembelajaran, maka di poin ini hanya bisa mengunggah satu file, maka tinggal unggah filenya. Kemudian, kalau tadi ada klik simpannya, untuk menyimpan pada poin keempat ini, silakan klik selanjutnya. Ini untuk menyimpan, Bapak Ibu. Di poin ke-5 adalah inovasi. Untuk mengecek apakah yang poin 4 tadi sudah, silakan diklik sebelumnya untuk memastikan. Nah, di sini kalau sudah ada lihat file, maka filenya akan bisa atau berhasil terunggah. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti filenya, silakan unggah filenya kembali di sini, kemudian klik selanjutnya. Karena selanjutnya ini sebagai tombol simpannya. Di inovasi pembelajaran Bapak Ibu silahkan pilih inovasinya. Inovasi panjenengan berupa apa? PTK kah? Unggah file PTK-nya. Kemudian simpan. Kalau berupa video, Bapak Ibu, nah, kalau berupa video silahkan video linknya ditulis di Word, kemudian Word-nya di PDF-kan. Karena hanya bisa mengunggah berupa file, tidak bisa mengunggah berupa link. Nah, ini kemudian disimpan, maka akan selesai.
Di sini Bapak Ibu ada ajukan penilaian. Kalau Bapak Ibu klik ajukan penilaian, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa menambah file-filenya lagi. Kalau dirasa Bapak Ibu sudah selesai mengunggah semua berkas di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru diklik ajukan penilaian. Untuk ajukan penilaian ini kalau sudah clear, misalnya Bapak Ibu di dalam mengunggah tidak harus sekali duduk. Jadi misalkan satu poin atau beberapa file kemudian disimpan, kemudian ditutup karena lelah nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi tidak harus sekali duduk harus selesai mengunggah berkas-berkasnya. Ini ajukan penilaian karena kalau tidak diklik ajukan penilaian Bapak Ibu. Nah ini kalau tidak lengkap maka muncul seperti ini. Kalau diklik ajukan maka nanti dosen akan bisa menilai. Tapi kalau Bapak Ibu tidak klik ajukan maka nama Bapak Ibu di LMS tidak akan muncul dan tidak akan dinilai oleh dosen. Nanti nilai panjenengan akan muncul di sini sebagai nilai indikator bahwasanya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengisian RPL. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat di YouTube ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.